Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, benar sekali. Jadi Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan diturunkan secara berangsur-angsur. Coba Mas Wahyu, nama-nama lain dari Al-Quran. Nah, benar sekali. Jadi nama-nama lain dari Al-Quran itu adalah Al-Huda, Al-Furqan, Al-Syifa. Itu adalah nama-nama lain dari Al-Quran. Coba Mas Afif dan Roni, berapa lama Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Nah, benar sekali. Jadi Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu selama 2 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, itulah pengertian daripada penjelasan kemarin yaitu tentang Al-Quran. Nah, sekarang coba dibuka buku paketnya. Sekarang kita akan membahas tentang hadis. Sebelum Ustaz menerangkan tentang hadis ini, Ustaz akan menjelaskan tentang tujuan materi pada hari ini. Jadi tujuan materi hari ini yang pertama adalah agar siswa mampu untuk mengetahui tentang pengertian hadis. Yang kedua, agar siswa mampu untuk menjelaskan tentang fungsi hadis. Dan yang ketiga, agar siswa mampu untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan hadis. Nah, coba Ustaz mau nanya sama Mas Alif tentang pengertian Al-Quran, tentang pengertian hadis menurut bahasa. Nah, benar sekali. Jadi hadis itu menurut bahasa adalah sesuatu yang baru atau juga disebut itulah khabar atau berita. Sedangkan hadis menurut istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik sabdanya, ucapannya, dan lainnya. Itu pengertian hadis menurut bahasa dan istilah. Mungkin di sini ada yang mau dipertanyakan, bisa dipahami? Bisa. Ya, sekarang adalah fungsi hadis. Jadi hadis itu memiliki 2 fungsi. Fungsi hadis. Yang pertama, coba Mas Akbar mungkin tahu tentang fungsi hadis. Nah, benar sekali. Jadi fungsi hadis itu yang pertama adalah sebagai penguat terhadap hukum-hukum di dalam Al-Quran. Sebagai penguat yang nomor 2, fungsi hadis. Coba mungkin ada yang tahu fungsi hadis yang nomor 2. Jadi fungsi hadis nomor 2 yaitu sebagai penegas terhadap hukum-hukum yang masih belum jelas dalam Al-Quran. Jadi di hadis itu untuk menjadi jelas terhadap hukum-hukum yang masih belum jelas dalam Al-Quran. Itu fungsi hadis yang nomor 2 sebagai penegasnya. Sekarang tentang kedudukan hadis. Oke, sekarang fungsi hadis sudah selesai. Mungkin dari fungsi hadis ini mungkin ada yang belum paham, mungkin ada yang belum bertanyakan tentang fungsi hadis ini. Dan jawabannya apa? Hadis itu apa? Nah, jadi kedudukan hadis itu di sini ada 2. Yang pertama adalah sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran.
pertama itu adalah sebagai nomor kedua adalah ukur yang nomor dua yaitu sebagai penegas. Yang nomor dua itu ada sebagai penegas terhadap hukum-hukum yang masih belum jelas dalam Al-Quran. Jadi kedudukan hadis itu yang pertama adalah sebagai sumber kedua adalah Al-Quran. Yang nomor dua sebagai penegas terhadap hukum-hukum yang masih belum jelas dalam Al-Quran. Jadi apabila hukum jelas seperti halnya sholat, yang pertama memang dijelaskan sholat itu punya wajib. Di hadis ini ditegaskan bahwasanya sholat itu diawali dengan takbiratul ihram dan sebagainya. Nah, dari definisi tadi, dari pengertian fungsi hati dan kedudukan hadis, mungkin ada yang mau bertanya-tanya. Paham semua ya? Paham? Nah, sekarang Ustaz akan membuat 3 kelompok. Kelompok pertama menjelaskan tentang pengertian hadis, kelompok kedua menjelaskan tentang fungsi hadis, dan kelompok ketiga menjelaskan tentang kedudukan hadis. Ustaz kasih waktu 1 menit untuk berdiskusi dengan teman-temannya. Nah, sudah diskusinya. Bapak, sekarang Ustaz mau nanya sama kelompok 1. Kita coba jelaskan pengertian hadis menurut bahasa. Hadis itu adalah perkataan Rasulullah atau kelakuan Rasulullah yang bisa menjadi hukum. Nah, sekali. Jadi hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik sabdanya, kitabannya, dan Coba kelompok 2. Coba jelaskan tentang fungsi hadis. Jadi fungsi hadis itu sebagai penguat terhadap hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Dan nomor 2 sebagai penjelas terhadap apa-apa yang belum jelas dalam Al-Quran. Ayo kelompok 3, coba jelaskan tentang kedudukan hadis. Nah, benar sekali. Jadi hadis itu kedudukannya sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Dan nomor 2 sebagai penegas terhadap hukum-hukum yang masih belum jelas dalam Al-Quran. Nah, mungkin di sini ada yang masih belum paham. Mungkin ada yang mau dipertanyakan. Tidak ada. Tidak ada. Jadi sebelum Ustaz mengakhiri pelajaran hari ini, Ustaz mau menyimpulkan dari materi tadi. Bahwasanya hadis itu pertama adalah hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik sabdanya, ucapannya, dan yang kedua fungsi hadis sebagai penguat terhadap hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Yang nomor 3 yaitu kedudukan hadis sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Dan karena waktunya sudah habis, mungkin ini yang bisa Ustaz jelaskan. Di depan kita akan belajar tentang puasa ya. Jadi sebelum itu Ustaz kalian itu untuk mempelajari dulu tentang puasa. Ya nanti ketika masuk di depan kita enak. Oke, ada yang paham. Oke, karena